fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat Allah ini apabila kita menghitungnya tentu tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsuha, kita enggak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Maka untuk itu marilah kita rawat nikmat Allah ini, kita jaga nikmat Allah ini agar supaya mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat bagi kehidupan, mendatangkan kebahagiaan baik di dunia wal akhirah. Orang yang selalu mampu menjaga nikmat Allah, termasuk menjaga lisannya, menjaga penglihatannya, menjaga telinganya, bahkan menjaga sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, maka dijamin oleh Allah akan diberikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Jika kita semua pandai bersyukur, pandai mewujudkan nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua dengan baik, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Menjaga nikmat Allah itu bentuknya apa? Tiada lain, tiada bukan adalah amal soleh. Amal yang bisa melahirkan kebaikan, amal yang bisa mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bahkan dijelaskan dalam firman Allah, man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka dia dijamin hidupnya akan lebih baik, diberikan kehidupan yang lebih baik. Artinya kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Ini janji Allah orang yang selalu beramal soleh. Sedang orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah dan selalu beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, maka dijamin oleh Allah dengan surga ma'wa. Surga ma'wa itu diperuntukkan pada orang-orang yang mempunyai kelebihan selalu bersyukur dalam kondisi apapun dan selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih-pilih. Berbeda dengan orang yang ahli sholat,
punya kelebihan sholatnya itu dengan baik, dilakukan dengan khusyuk, maka insya Allah ibadah yang lainnya juga akan bisa dilakukan dengan khusyuk. Maka jaminannya besok dijamin dengan surga Firdaus. Di dalam surat Qad aflahal mu'minun. Surga Firdaus itu, di sana surganya itu istananya itu semua terbuat dari emas. Dari emas. Semuanya mencorong. Ini khusus, barangkali ini diperuntukkan para utusan Allah, para nabi, para rasul, para sahabat. Semoga kita semua juga diberi kenikmatan oleh Allah sebagaimana yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena memiliki keimanan, keyakinan bahwasanya hidup ini selalu dipantau Allah. Dan kita yakin bahwasanya setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Ini yang harus kita pegang teguh. Jadi orang rela bersedekah, orang rela beramal soleh, orang rela kehilangan harta bendanya, berjuang mempertahankan keimanannya. Ini semua karena adanya satu etikat, keinginan untuk meraih kebahagiaan yang lebih baik dibanding kehidupan dunia. Sebab orang yang bisa beramal soleh tiada lain adalah orang yang beriman. Ini yang harus kita pegang betul-betul. Maka dari itu pada kesempatan hari ini saya mengambil yaitu surah Al-Ankabut ayat 45. Ujlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim, Alkitab. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa membaca, mempelajari, memahami isi kandungan Al-Quran. Perintah ini juga dianjurkan pada seluruh orang mukmin yang mengikuti, percaya pada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk membaca, mempelajari, memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran. Karena apa? Ini besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama dalam rangka menjaga nikmat Allah, kita gunakan lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Pikiran dan hati kita untuk selalu memahami Al-Quran. Bisa jadi ucapan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Bisa jadi yang lain itu kurang mendapatkan manfaat atau faidah dalam kehidupan. Bahkan bisa jadi lebih ngeri lagi, yang lainnya itu omongan yang bisa mendatangkan dosa dan memasukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan orang disibukkan senang membaca Al-Quran, itu bukti cinta kita kepada Allah. Dalam rangka apa? Merawat nikmat Allah. Kalau lisan sudah terjaga, insya Allah seluruh tubuhnya itu bisa terjaga. Bab suara lisan itu tidak lepas dari keyakinan. Orang jujur itu tidak lepas dari keyakinan. Orang baik itu nggak lepas daripada keimanan. Setiap orang itu baik, setiap orang jujur diawali dengan keimanan. Maka ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Pertama yang dianjurkan orang yang beriman.
Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah dengan perkataan yang jujur. Kita tahu tanda-tanda orang enggak jujur, termasuk golongan orang tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafiki salasun wa idza hadasa kadzaba. Jika ngomong yo kadzib, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika janji yang menyelisih. Ini semua enggak lepas dari hati dan ucapan. Wa idza tumina khona. Jika dipercaya, ya mengkhianatinya. Ini adalah amal hati dan lisan kita. Kita jaga kesolehan kita ini dengan apa? Kita sibukkan dengan pengajian, kita sibukkan dengan baca Quran, kita sibukkan dengan zikir kepada Allah. Di mana saja, kapan saja kita berada. Agar supaya apa? Kesolehan-kesolehan yang kita lakukan tidak pudar. Sehingga apa? Lisan kita terjaga. Kalau orang itu sudah jujur, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kalau orang itu sudah jujur, akan dituntun oleh Allah amalnya. Jadi orang baik, maka ada pepatah salamatul insan fi min hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Lisan yang baik itu apabila berkata, itu bikin membuat orang itu bahagia, tenang, tenteram dalam pengayomannya, yang bisa membuat kesejukan hati kita semuanya. Ini dikeluarkan dari hati yang bersih. Orang yang suka marah-marah, makan kurang enak marah, ini menunjukkan hatinya tidak bersih, penuh dengan nafsu, aluamah, ketidakpuasan, sehingga sedikit-sedikit kurang marah. Maka untuk itu kita jagalah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh keuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Jamaah kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya kelompok-kelompok jamaah membaca Quran, sampai ada grup ini baca Quran. Ini semua agar supaya apa? Kita itu dibentuk dari orang baik. Kalau lingkungannya adalah lingkungan orang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Tapi kalau lingkungannya orang-orang yang tidak baik, tentunya kita termasuk golongan orang-orang yang tidak baik pada umumnya seperti itu. Maka sampai untuk memelihara ibadah kita itu suruh berteman kepada orang yang soleh, pada orang yang baik. Jadi kalau tidak bisa apa-apa itu sudah kepunceratan kebaikannya. Kebaikannya bisa menyinari hidupnya seperti minyak wangi. Kalau nggak bisa beli ya, atau nggak diberi hadiah ya, paling tidak ada bau wanginya. Orang soleh yang suka memakmurkan masjid, yang suka baca Quran, suka sholat berjamaah dan sebagainya, dan lain sebagainya.
Maka untuk itu marilah kita sibukkan hidup kita. Dalam satu hari kita target 1 juz, barangkali sebulan sudah khatam. Kalau kita berjanda berjam-jam kuat, kalau membaca Quran setengah jam apa kuat. Ini menunjukkan syukur kita kepada Allah. Lebih banyak logonya lah, lebih banyak tidak benernya daripada benernya. Kita targetkan dalam hidup ini dengan menyibukkan diri membaca Al-Quran. Semoga dengan baca Quran ini dan memahami Al-Quran ini, lisan kita terjaga, pikiran kita terjaga, hati kita terjaga untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, Allah merintahkan dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat. Kalau Allah memberikan kenikmatan yang tetap, maka Allah mewajibkan pada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal yang tetap, seperti melakukan ibadah sholat. Karena apa? Kita manusia hidup hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk beribadah. Maka ibadah tidak boleh kurang. Sampai ada ayat yang berbunyi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Tiada lain dan tiada bukan adalah kematian. Ini yang harus kita pahami. Maka orang yang tidak melakukan pekerjaan yang wajib, berarti dia itu tidak istiqomah. Lebih nyata lagi, bisa jadi karena tidak mengerjakan yang wajib, berarti dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sholat harus kita kerjakan dengan rutin? Sebagaimana kita makan setiap hari juga dengan rutin. Karena jasad juga butuh makan, roh jiwa juga butuh makan. Ini untuk menjaga nikmat Allah. Untuk nintingi apa yang telah diberikan oleh Allah, apakah sudah kita laksanakan atau belum? Sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian adalah iman dan takwa. Dan ketakwaan seseorang itu akan dibimbing oleh Allah secara langsung karena kebersihan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu akan selalu mendampingi dan memberikan petunjuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa melakukan ibadah sholat ini akan muncul satu keikhlasan. Dua, keinginan untuk bertakwa, beramal soleh yang lain. Tiga, selalu mengingat Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Di keikhlasan beribadah kita latih dengan melakukan sholat sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang dikatakan dalam doa iftitah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keikhlasan kita melakukan ibadah sholat, maka sholat ini akhirnya membawa manfaat dan fadilah bagi kehidupan kita, sehingga bisa tanha anil fahsya'i wal munkar.
Jadi kalau kita sudah sholatnya jangan sampai kita itu sampai sengaja bismillah melakukan maksiat atau maca bismillah. Karena manusia maka tidak lepas dari dosa, maka manusialah tempat dosa. Setiap hari disuruh sholat, maka sholat seperti mandi 5 kali. Maka secara singkat bahwa sholat ini adalah miftahun kulla khairin, kunci daripada segala kebaikan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dalam hadis terangkan, pertama kali yang akan dihisab besok di yaumul qiyamah adalah sholat kita. Jika ditemukan fa in wujidat tamatan kubilat anhu wa sairu amalihi, jika ditemukan sholatnya itu baik, istiqomah sampai akhir hayat dilakukan dengan khusyuk, maka semua amalnya baik. Semua amalnya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada di sholat. Maka ditegaskan dalam ayat berikutnya, wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah dalam arti sholat itu lebih baik daripada melakukan pekerjaan yang lain. Baik itu dalam urusan rumah tangga, urusan pemasyarakatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Semoga kita semua bisa menjaga sholat kita, sehingga dari sholat itu kita akan muncul keikhlasan dalam beribadah, munculnya keinginan dalam melakukan amal soleh, dan selalu bisa mengingat Allah kapan saja, di mana saja kita berada, selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat wabil khusus pada diri kami dan juga jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.